2182. Sudah 2 tahun. 2 tahun penuh. Mereka tinggal di bawah sana selama 2 tahun. Dre melanjutkan dengan sedikit panik, kalau seperti ini terus, cepat atau lambat ada sesuatu yang akan terjadi. Cek, Lear menatapnya dengan tatapan tidak suka, kemudian menyahut, begini saja membuatmu takut. Memangnya sebesar apa perubahan yang bisa dihasilkan dalam waktu 2 tahun? Meskipun tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi, memangnya mereka bisa memiliki perkembangan seperti apa? Ini kan hanya 2 tahun. Tapi kalau dipikir-pikir, Wei terdiam sejenak, lalu berkata, Lear, kamu juga jangan terlalu panik, orang-orang ini sedikit aneh. Tapi, kita tidak perlu terlalu cemas. Dia menjelaskan, jarak waktu dengan perang di pegunungan Lagiri semakin lama semakin pendek. Dalam periode waktu ini, mereka diperkirakan akan keluar seluruhnya. Kalau Bizu ikut keluar, kita mungkin akan kesulitan untuk bertahan, tetapi yang lainnya bukan masalah besar. Perang di pegunungan Lagiri. Dre mengerutkan alis seraya melanjutkan, masalah Hesperos tidak ada hubungan apapun dengan mereka, kita juga harus berpartisipasi dalam perang itu. Dalam perang bintang agung waktu itu, walaupun Hesperos ikut bertarung, tetapi si tulang naga itu adalah dalang di balik layar rencana mereka. Wei menambahkan, jadi, kita tidak perlu terlalu khawatir, mereka pasti akan berpartisipasi dalam perang di pegunungan Lagiri, dan dengan kata lain, kemungkinan besar dia. Ketika dia berbicara sampai di sini, tiba-tiba, di atas langit, muncul sebuah energi yang kuat dan mengerikan dalam sekejap. Hah, keempat orang itu seketika menghilang dari tempatnya, kemudian menengadah menatap langit. Di atas langit, terlihat seberkas cahaya yang berkelip-kelip, sebuah energi yang kuat melewati makam naga yang besar itu dan masuk ke dalam sana. Ini adalah karunia alam semesta, apakah ada orang yang telah meningkatkan kemampuan di bidang karakteristik? Ekspresi wajah Lear sedikit berubah, lalu dia melanjutkan, dan melihat hal ini, seharusnya dia adalah tingkat dewa atas, dengan kata lain, si tulang naga itu telah mencapai dewa atas dual. Kecepatan ini, Wei menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, hanya dalam waktu 2 tahun, bahkan jika ada dukungan tambahan dari tanah leluhur klan naga, tetapi bisa meningkatkan kemampuan hingga dewa atas dalam waktu yang singkat ini, pasti bakatnya cukup menakutkan, orang ini. Tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan, Bizu yang tidak terpengaruh dengan karakteristik kutukan, bahkan mungkin akan menjadi lebih mengerikan. Dia tidak terikat dengan kekuasaan, dan dengan tubuh magis. Kalau dia tetap hidup, mungkin akan sangat merepotkan kita. 2 tahun lalu kita membiarkan dia melarikan diri, tapi kali ini, begitu dia berani keluar, aku pasti akan langsung membunuhnya. Pada saat ini, di sebelahnya, Fier berbicara dengan suara yang dingin. Dia menjulurkan lidahnya, lalu menjilat bibirnya sendiri. Ya, setelah 2 tahun, Damar berlatih berkali-kali. Setelah menguasainya, karakteristik miliknya akhirnya mencapai batas Dewa Tengah. Saat ini, energi serasa tercurah ke berbagai arah. Damar menyambut karunia energi alam semesta miliknya yang ketiga. Energi yang kuat itu masuk ke dalam tubuhnya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa semua karakteristik dan semua hukum yang dia miliki pada saat ini terus meningkat tanpa henti. Dia mencoba melakukan yang terbaik agar tidak menghancurkan tanah leluhur klan naga. Entah sudah berapa lama waktu berlalu, Damar pun akhirnya membuka matanya. Peningkatan kali ini, harus jauh lebih besar dibandingkan peningkatan teknik bela diri ketika dia mencapai tingkat Dewa Atas. Dewa Atas Dual, dia bergumam, aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, akan tetapi. Sudah waktunya kita keluar, dia berbicara seraya bangkit berdiri. Saat ini, pintu ruangan di luar terbuka, dalam sekejap Bizu muncul di bawah altar, dia menatap Damar yang ada di atas, lalu berbicara sambil tersenyum tipis, kamu sudah meningkatkan kekuatanmu. Sudah berapa lama aku ada di sini? Tanya Damar, kalau menghitung waktunya, kira-kira sudah 2 tahun. Bizu terdiam sebentar, kemudian menjawab. Raut wajah Damar sedikit berubah. Bukankah itu artinya jarak dengan perang di pegunungan Lagiri hanya sekitar beberapa bulan? Ya, kemungkinan besar hanya sekitar 3-4 bulan. Bizu melanjutkan, kita harus segera pergi ke pegunungan Lagiri, karena butuh waktu 1-2 bulan untuk bisa sampai di sana. Lalu lintas di dunia ini jauh lebih tidak nyaman, padahal jarak mereka di sini dengan pegunungan Lagiri tidak terlalu jauh. Damar menganggukkan kepala, lalu bertanya, orang-orang dari Istana Langit masih berjaga di luar.
Bizu mengangguk dan menjawab, ya, selama 2 tahun ini, aku sering bertarung dengan mereka. Aku pergi keluar untuk membawakan makanan untuk kalian, setiap kalinya mereka akan mengepungku, tapi itu semua tidak ada gunanya untukku, kondisi fisikku sudah disesuaikan ke kondisi yang terbaik, kita harus keluar dan menghabisi orang-orang itu. Damar mengangguk seraya menyahut, ya, ayo kita keluar dan menghabisi mereka. Setelah berkata begitu, dia langsung berdiri dan berjalan keluar pintu. Ketika mereka baru saja berjalan keluar dari tanah leluhur klan naga, lampu di dalam kembali berubah menjadi gelap. Pintu besar itu kembali menutup dalam sekejap. Kamu sudah meningkatkan kemampuanmu? Thalia bertanya sambil menatap Damar dengan penuh semangat. Damar menganggukkan kepala, kemudian tersenyum tipis dan balik bertanya, bagaimana dengan kalian? Dalam 2 tahun ini pasti ada sedikit hasilnya. Teknik bela diri Yani sudah mencapai tingkat Dewa Tengah. Thalia melanjutkan, kami juga mengalami beberapa kemajuan, hanya saja bukan peningkatan kemampuan yang besar, tempat ini memang cocok untuk berkultivasi. Damar mengangguk, lalu menyahut, oh iya, tetua, apakah kartu tadi bisa diaktifkan? Ada pesan apa di dalamnya? Damar tidak bisa membuka kartu misterius itu. Yani menggelengkan kepala sambil menyahut, aku yakin sekali ini memang benda pembawa pesan, tetapi ini pasti benda milik peradaban tongkat 6 atau tingkat 7. Aku juga tidak bisa membukanya, nanti ketika kita bertemu dengan tetua Hurai, kita minta dia untuk membantu, dia seharusnya tahu. Damar tercengang, dia mengira bahwa kemungkinan besar ini merupakan produk peradaban tingkat 5, tetapi hasilnya, dia meremehkan kemampuan benda itu. Oke, Damar menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kalau begitu, kita juga harus pergi. Bizu mengangguk dan berkata, aku akan mengantar mereka ke tempat dengan ketinggian sekitar 5.000 meter terlebih dahulu, kemudian kita pergi bersama lagi. Damar mengangguk, lalu menyahut, aku akan pergi bersamamu. Kebetulan aku ingin mengetahui apakah aku bisa beradaptasi dengan gelombang energi di dalam ngarai ini atau tidak. Bizu mengangguk, Damar mendongak dan menatap ke atas, sudut bibirnya menunjukkan sedikit niat membunuh. Sudah waktunya kita menyuruh orang-orang Istana Langit untuk membayar perbuatan mereka. Bizu menatap Thalia yang berada tidak jauh darinya, lalu berkata, kamu yang pertama, kamu ikut aku pergi dulu. Thalia mengangguk, ditambah Damar, mereka pergi bertiga, meninggalkan tanah leluhur klan naga. Pada suatu waktu, ketika Damar melangkah 1 langkah keluar, dalam sekejap, sebuah tekanan yang mengerikan muncul tiba-tiba. Damar meraung, Chi di tubuhnya seketika melonjak dan menyebar, dia yang sudah bertransformasi menjadi naga melayang, sisik di tubuhnya dalam sekejap melayang, dan pada saat yang sama kekuatan teknik bela diri bergerak di sekitar tubuhnya. Bagaimana? Bizu menatap Damar dan bertanya, apakah kamu bisa beradaptasi? Kalau tidak bisa, kamu kembali saja, aku bisa membawa kalian satu persatu. Damar merasa darah di dalam tubuhnya mengalir dengan cepat, energi yang sangat kacau dan tidak beraturan ini menekan ke arah Damar. Setelah beradaptasi dalam waktu singkat, dia menjilat bibirnya seraya berkata, bukan masalah besar. Bizu menatap Damar, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Kemudian dia berkata, kamu sekarang sudah sebanding dengan ahli bela diri tingkat ekstrim level biasa, kamu. Teknik bela diri gabungan kamu ini, jauh lebih hebat dari yang aku bayangkan. Bersambung, 2183. Damar tidak dapat menahan senyum, kemudian dia menyahut, yang penting kali ini ada peningkatan pada hukum, dan ini benar-benar sangat membantu. Bizu mengangguk, lalu menyahut, Fier mungkin akan berurusan denganmu nanti, kamu bisa memegang Fier, sedangkan 3 orang lainnya, biar aku yang menghabisi mereka pelan-pelan. Mungkin akan menghabiskan sedikit waktu. Saatnya nanti, mungkinkah bagiku untuk membunuhnya? Tanya Damar. Sangat sulit. Bizu menjelaskan, bagaimanapun juga dia adalah orang yang telah berada 2 langkah di depanmu, dia juga memiliki karakteristik unik. Sebaliknya, kamu masih lebih lemah, tetapi dengan mengandalkan karakteristikmu yang beragam, aku rasa kamu seharusnya bisa melibatkan dia. Strategi tidak kalah penting. Damar tidak menanggapi ucapannya, dia hanya terdiam dan merenung selama beberapa saat. Perang pegunungan Lagiri adalah titik kuncinya, dia sebanding dengan ekstrim level, jadi dia memiliki kualifikasi untuk mengendalikan situasi pertarungan. Dia ingin mencoba seberapa banyak masalah yang bisa dia berikan kepada Fier. Fier,
Dapat dikatakan bahwa wanita ini merupakan orang dengan kemampuan bertarung terkuat di antara sekian orang di dunia ini, mungkin nomor 3 dibandingkan dengan Agreya dan Dewa Utama. Damar membawa tekanan ini seorang diri, dia berjalan ke tempat mereka mendarat sebelumnya. Kemudian, mereka membentangkan Sky Wings, lalu mereka bertiga mulai melayang ke atas. Setelah mencapai tekanan yang kira-kira bisa diatasi oleh seorang Dewa Tengah, Bizu berhenti dan berkata, "Kalian tunggu sebentar, aku akan membawa mereka ke sini." Damar mengangguk. Melihat Bizu yang tampak muram, Thalia berkata dengan ekspresi wajah yang sedikit bersemangat, "Selama 2 tahun ini, aku juga mendapat sedikit pencerahan. Warisan Phoenix telah memberikan banyak manfaat bagiku, satu-satunya yang disayangkan yaitu karakteristikku, peningkatannya terbatas. Keberuntunganku bagus juga." Damar menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Thalia dan berkata, "Nanti, kamu harus menjaga mereka." Tapi yang menjadi masalah besar, selain 4 orang itu, yang lainnya seharusnya tidak akan menimbulkan bahaya bagi kalian. 12 ekor itu sebagian besar memiliki kekuatan kira-kira di tingkat Dewa Tengah, sama seperti Dewa Tengah, mereka juga memiliki keuntungan yang sangat besar. Thalia bahkan memiliki kekuatan kira-kira di tingkat Dewa Atas. Yang memutuskan hasilnya adalah dia dan Bizu. Thalia mengangguk sambil berkata, "Sayangnya, waktu yang kita miliki terlalu sedikit. Kalau kita bisa mencapai extreme level, atau bahkan lebih kuat dari itu, mungkin." Dewa Utama bukan orang yang tidak mungkin untuk ditantang. Damar tersenyum pahit, lalu berkata, "Lalu, kita harus bagaimana? Aku juga tidak tahu mengapa tetua Hesperos memilih saat ini, mungkin dia punya pertimbangannya sendiri." Tepat ketika Damar sedang menunggu, di depan pintu masuk ngarai di kedalaman daratan Lyons, seorang pria tua sedang berdiri dengan tangan di belakang punggung, tatapan matanya mengarah ke tengah ngarai. Tak, seiring berjalannya waktu, suara langkah kaki mulai terdengar. Tak lama kemudian, di bawah cahaya yang bersinar terang, seorang wanita yang mengenakan gaun hitam berjalan keluar, di punggungnya, dia membawa sebilah pedang. Sepertinya dia sudah terlalu lama tidak melihat cahaya, jadi dia tidak dapat menahan diri dan mengangkat tangannya, lalu berkata sambil tersenyum tipis, diterangi oleh cahaya rasanya sangat menyenangkan. "Dewa Atas." Ketika pria tua itu menatap sang wanita, lalu berseru dengan raut wajah yang sedikit terkejut, "Kamu benar-benar tak tertandingi dalam hal bakat. Aku tidak mendapatkan seluruh warisan, kalau mendapatkannya, seharusnya aku memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat extreme level." Wendy menyahut sambil tersenyum, "Dapat menanggung penderitaan warisan reinkarnasi." Pria tua itu menghela napas panjang. "Kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu capai. Aku ingin membalikkan reinkarnasi." Wendy tersenyum tipis, kemudian bertanya, "Apakah kamu ingin pergi ke Pegunungan Lagiri?" "Pegunungan Lagiri?" Pria tua menggelengkan kepala, lalu melanjutkan, "Itu akan menjadi medan perang para dewa. Para tetua sudah bersembunyi selama bertahun-tahun ini, kini semuanya datang ke sana. Kamu hanyalah Dewa Atas, tidak ada untungnya kalau kamu pergi ke sana, aku sarankan kamu tidak pergi ke sana. Lagi pula Dewa Utama juga bukan lawan yang mudah dikalahkan." "Kamu takut?" seru Wendy sambil menatapnya. Memangnya siapa yang tidak takut pada Dewa Utama? Pria tua tersebut menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku hanya bisa bersembunyi di tempat ini dan menunggu kesempatan." Setelah itu, dia menatap Wendy dan berkata, "Gadis muda, kamu bisa menunggu sebentar, tunggu setelah perang di Pegunungan Lagiri, barulah kamu pergi denganku, aku juga membutuhkan bantuanmu." Wendy menggelengkan kepala sambil menyahut, "Tidak, sekarang aku akan pergi, aku punya alasan yang membuatku mau tidak mau harus pergi." "Mungkin," pria tua itu mengerutkan alis, lalu melanjutkan, "Tidak, kemungkinan besar kamu akan mati." Wendy tersenyum tipis dan menyahut, "Lalu kalau mati memangnya kenapa? Aku tidak pernah takut mati." Setelah berkata begitu, dia berjalan keluar. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh, lalu membungkuk memberi hormat dan berkata, "Terima kasih, kakek tua. Kamu orang yang baik." Pria tua itu sedikit termenung. Begitu Wendy menjauh pergi, barulah dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku orang baik." "Mungkin kamu adalah orang pertama yang berkata seperti itu." Pada saat yang sama, di atas langit, di gua tempat Dewa Utama berada, tiba-tiba suara peluit panjang bergema ke seluruh dunia. 4 sosok, dengan cepat muncul di depan pintu gua. Pintu gua perlahan-lahan membuka kedua sisi. Ada Agreya yang mengenakan topeng, seorang pria tua renta,
serta sepasang suami dan istri parubaya. Ketika pintu besar terbuka, keempat orang itu membungkuk hormat secara bersamaan dan berseru, "Selamat datang Dewa Utama." Tidak ada orang yang keluar dari dalam gua. Beberapa saat kemudian, barulah ada suara serak yang terdengar. Sampah-sampah itu ternyata tidak bisa menyelesaikan tugasnya selama 2 tahun, panggil mereka semua ke sini. Baik, sahut Agreya. Perintah selanjutnya, suara yang keji itu kembali terdengar. Semua ahli bela diri tingkat dewa di daratan Magna yang berada di bawah kekuasaanku, harap dikumpulkan di pegunungan Lagiri. Hesperos sudah kembali, karena kita tidak tahu keberadaannya. Biarkan sekelompok tikus itu muncul, lalu bunuh mereka semua sekaligus. Di makam naga di daratan Lordsok, Bizu membawa orang terakhir, yaitu Iman, kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo, jalan. Kita habisi orang-orang ini." Dengan begitu, tekanan dalam perang di pegunungan Lagiri akan menjadi sangat berkurang. Iman terdiam sejenak, lalu menyahut, "Aku seharusnya bisa membunuh para Nine Swords Istana Langit. Akan tetapi, pedangku ini sudah kuputuskan akan dipersembahkan untuk Dewa Utama. Kali ini, aku tidak akan ikut bertarung." Omong kosong. Talia menatapnya dan melanjutkan, "Pak Iman, aku menyadari setelah kamu datang ke sini, kenapa sepertinya kamu mulai senang berbicara omong kosong. Nanti pada saatnya juga kamu akan tahu." Iman melanjutkan, "Pedangku ini sudah aku simpan selama 3 tahun, satu tebasan bisa menghadang 1 juta orang. Satu tebasan dapat memotong bintang, nantinya aku akan memenggal kepala Dewa Utama yang brengsek itu dalam 1 tebasan." Damar dan yang lainnya tidak menganggap serius ucapan Iman. Yang paling utama adalah menghadapi 4 orang ahli bela diri ekstrim level. "Ayo, jalan." Damar menarik napas dalam-dalam. Skywings terbentang, sekelompok orang itu terbang perlahan-lahan. Tak lama kemudian, mereka sudah muncul di langit di atas makam naga. "Akhirnya kalian muncul juga." Tepat ketika mereka keluar, Dray tersenyum dengan penuh semangat, lalu melanjutkan, "Bizu, 2 tahun yang lalu kamu melukaiku dengan serangan mendadak, hari ini kamu akan membayarnya dengan nyawamu." Titan menyahut dengan nada menghina, "Mulutmu seperti gentong, lebar. Kalian hanya sekelompok pengecut. Kalau kamu memang sanggup, 2 tahun yang lalu kamu seharusnya berhasil menghabisi kami ketika kamu mengejar sampai ke makam naga, tapi sekarang kamu masih membual di sini." Bersambung 2184. Ekspresi wajah Dray tampak kesal, dia menatap Titan dengan tatapan tajam, lalu membalas, "Tunggu saat aku menangkap dan membawa kalian ke Istana Langit, aku akan membuatmu paham apa yang disebut dengan penghinaan yang sesungguhnya." Titan meliriknya dengan tatapan menghina, lalu berkata, "Kamu tidak pernah berpikir bahwa kami memiliki kesempatan untuk pergi." "Kesempatan seperti apa?" Dray menambahkan dengan tatapan merendahkan, "Mengandalkan tulang naga untuk menjadi dewa atas dual." "Ayo, pergi." Bizu mendengus, dia bahkan tidak menunjukkan wujud aslinya, kemudian langsung menuju ke hutan di pegunungan. "Kejar!" Wei berteriak, lalu segera mengejar mereka. Damar dan yang lainnya bergerak maju dengan cepat, tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah hutan batu, lalu mereka tiba-tiba berhenti dan berbalik menatap ke arah belakang. "Kenapa kalian tidak lari?" tanya Dray dengan alis berkerut sambil melangkah maju. Damar menggerakkan lehernya, dia menatap Dray dan menyahut, "Agar kalian bisa memilih tempat pemakaman untuk kalian, pilihlah tempat dengan feng shui yang bagus." "Dray, aku ingin bertanya padamu, di kota Lunaris saat kamu membawa 4 orang itu, apakah sekarang mereka dalam keadaan aman?" "Kota Lunaris? Oh." Dray melanjutkan dengan setengah tersenyum, "Menurutmu sendiri bagaimana?" "Sudahlah, nanti aku akan pergi ke Istana Langit dan akan mengetahuinya sendiri," cibir Damar. "Jika bisa." Pada saat ini, Fier terkekeh dan berkata, "Jika bisa kamu pergi dari tempat ini hidup-hidup." Wus. Pada saat ini, aura pedang yang mengerikan di tubuhnya kembali melonjak, lalu dia berkata, "Aku akan memakan dagingmu dan meminum darahmu." Ketika berkata begitu, sosoknya melintas, Skywings di punggungnya bergetar, bagaikan seekor burung raksasa, lalu terbang menuju Damar. Damar menghunuskan pedang naga Azure dan Dragon Sword, lalu berseru sambil menyeringai, "Baguslah kalau kamu maju." Dia menghadapi Fier dengan senang hati, tanpa merasa takut, dan langsung menyambutnya. "Kalian, cepat habisi yang lainnya." Wei berseru kepada belasan orang seeker di sana. Tepat ketika suaranya terdengar, di atas tanah, di dalam hutan batu,
tanaman rambat yang tak terhitung banyaknya seketika terjalin dan bergerak di udara mengejar ke arah Wei. Bunuh! Dre yang ada di sebelahnya berteriak, dia menarik pedang di belakang punggungnya, kemudian memimpin dan menyerbu ke arah bisu. Di sisi lain, aura jahat yang mengerikan di tubuh Lear juga menguar dalam sekejap. Dan pada saat yang sama, kekuatan kehidupan di tubuh Lilia melonjak dan menyebar, beberapa cahaya hijau memancar dari tubuhnya, lalu terhubung ke tubuh Damar dan yang lainnya. Bunuh! Talia berteriak, dia menghunuskan Phoenix Sword dan seketika api abadi pun menyebar. Semuanya terjadi hanya dalam satu kedipan mata. Damar dan Fier dalam sekejap sudah beradu. Kali ini, Damar memilih menghadapinya dengan sekuat tenaga. Dia ingin melihat, sebenarnya sampai mana perbedaan dirinya setelah kemampuannya meningkat dalam menghadapi ahli bela diri ekstrim level. Otot mereka berdua terlihat sangat menakutkan, kekuatan keduanya juga luar biasa kuat. Begitu mereka beradu, Qi yang mengerikan tersapu. Pupil mata Damar seketika menyusut. Deat, Strangle, whoosh. Kekuatan jiwa melonjak, lalu dalam sekejap mata menghantam ke tubuh Fier. Fier tersenyum ringan, lalu berkata, karakteristikku juga sudah mencapai ekstrim level, kekuatan jiwamu ini tidak berpengaruh apapun padaku. Mati kamu. Dalam waktu singkat, dia membalas dengan melayangkan tebasan ke arah Damar lagi. Tang, tang, tang. Mereka berdua menyerang dengan cepat dan semakin lama semakin cepat. Setiap Fier menyerang, wajah cantiknya semakin terlihat menggila, kedua matanya benar-benar berubah menjadi warna merah darah. Dia memiliki dua teknik bela diri yang keduanya sudah mencapai ekstrim level, yaitu teknik pedang dan dao pembunuh. Namun, Damar justru tidak takut, jika dulu dia benar-benar kalah pada pertarungan pertama, kali ini, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa dirinya mampu melawan. Meskipun dia masih lebih lemah dan terus terluka, namun Lilia memberinya banyak bantuan. Peningkatanmu ternyata sangat cepat, ya. Fier melanjutkan dengan penuh minat, orang-orang klan naga semuanya memiliki bakat yang tak tertandingi. Rasa yang paling aku suka adalah rasa darah orang berbakat seperti kalian. Kamu harus mati. Gerakan pedangnya, semakin lama semakin cepat, dan terus bertambah cepat. Setiap tebasan pedangnya sangat mematikan. Damar melawannya dengan teknik pedang. Dengan bantuan dari Lilia, dia dapat menahannya dengan kuat. Setelah pedang mereka kembali beradu sekali lagi, mereka berdua pun mundur dengan cepat. Di dalam mata Fier, terlihat kegembiraan yang semakin kuat. Dia menjilat bibirnya sendiri dan berkata, sebenarnya aku masih berpikir bahwa tugas kali ini bukan tugas yang penting, tapi tak disangka ternyata kamu menyulitkanku. Namun, ini adalah akhirnya. Selanjutnya, aku akan mencabut nyawamu. Ketika berkata begitu, di tubuhnya seolah ada lapisan gelombang kabut darah. Begitu juga di mata Damar, ada kegembiraan yang melintas di matanya. Dia juga tidak mengeluarkan jurus mematikan. Semua itu barusan adalah percobaan. Dalam percobaan ini, dia merasa mungkin kemampuannya bisa meningkat sebanyak 2 langkah setelah dia membunuh seorang ahli bela diri ekstrim level. Nine Swords Istana Langit. Damar berseru, dari orang-orang yang tersisa, hari ini, aku akan membunuhmu lebih dulu. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berseru, jurus lonjakan kematian. Di Hazo, perang besar tingkat dewa yang mengerikan telah pecah. Qi demi Qi terus tersapu. Mata Damar berbinar, Qi yang mengerikan menyebar keluar, kekuatan karakteristik dan kekuatan hukum miliknya juga terus-menerus melonjak. Kalau misalnya sejak awal Damar dan Fier saling menguji satu sama lain, maka setelah percobaan itu, keduanya pun mulai saling membunuh. Damar ingin mencoba jurus lonjakan kematian miliknya. Dalam waktu 15 menit ini, dia ingin mencari kesempatan dan melihat apakah dia bisa membunuh Fier dengan satu tebasan. Qi yang mengerikan mulai melonjak, dengan jurus lonjakan kematian, Qi di sekitar tubuh Damar mulai meningkat. Tidak jauh dari mereka, Bisu sedang bertarung melawan 3 orang lainnya. Saat ini dia menghadapi 3 orang sekaligus, tapi dia jauh lebih unggul. Ia keunggulan mutlak. Ini membuat Wei, Dre, dan yang lainnya panik. Kekuatan Bisu benar-benar di luar dari yang mereka bayangkan. Namun, saat ini mereka semua dapat merasakan, Qi Damar yang tak jauh dari sana meningkat. Dia sedang menggunakan teknik untuk menstimulasi potensi kemampuan, atau teknik untuk menarik vitalitas secara berlebihan. Bisu berkata dengan alis yang sedikit berkerut. Hahaha,
Dre tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, "Bizu, kamu memang sangat kuat. Aku tidak menyangka ternyata kamu bisa lebih unggul walaupun melawan kami bertiga. Kamu mau mengorbankan dia ke tangan Fier. Mungkin kamu bisa menang dari kami, tapi dia akan mati di tangan Fier." Dia bertarung sambil berbicara dengan nada menghina, "Sungguh, dia masih sangat muda, teknik menstimulasi ini kebanyakan memiliki batas waktu. Tidak peduli seberapa berpotensinya dia hanya sebanding dengan ahli bela diri tingkat ekstrim level, dia bukan lawan yang pantas untuk Fier. Waktu akan membunuhnya, dia bagaikan daging ikan yang menempel di atas talenan. Begitu Fier melayangkan tebasan, pada saat itu bocah itu akan menghadapi kami berempat. Apakah kamu masih bisa unggul?" Alis Bizu sedikit berkerut, kemudian menghela napas, dia menatap Dre dan berkata, "Kalau begitu, sebelum Damar mencapai batasnya, aku akan lebih dulu menghabisi kalian." Setelah itu, bibirnya sedikit bergerak. "Aku sudah memutuskan." Ya, Damar yang tiba-tiba mempertaruhkan nyawanya, juga telah mengacaukan rencana yang dibuat Bizu. Mau tidak mau dia mulai meningkatkan kecepatannya. Seperti yang Dre katakan, dia juga tidak mengira Damar akan mempertaruhkan nyawanya, bisa melawan Fier. Sebagai orang yang 3 tingkat di atas ekstrim level, dia tahu betul bahwa ada beberapa perbedaan antara ekstrim level dan orang yang 2 tingkat lebih tinggi. Tidak peduli seberapa istimewanya Damar, dalam kondisi ini, paling-paling dia hanya bisa mencapai 1 tingkat di atas ekstrim level, dia tidak bisa mengalahkan Fier. Ketika tenaganya hampir habis, Damar kemungkinan besar akan kalah. Bersambung 2185. Bizu harus menghabisi seseorang, dan ketika Damar kalah, dia harus menyelamatkan nyawa Damar. Namun, saat ini Damar tidak banyak berpikir, tujuannya adalah karena dia sudah bertemu dengan musuh, maka dia akan membunuh musuhnya. Seperti pada saat pertama kali menghadapi Purple Ghost, dia ingin melindungi Iman, dan dia pun mengayunkan pedangnya demi Iman. Seperti ketika dia menghadapi Hades, dia juga dalam kondisi di mana kekuatannya lebih lemah daripada Hades, dan pada perang itu, dia hampir mati dipenggal. Dia telah terbiasa dengan pedang yang menjilati darahnya. Dia pernah masuk ke planet Fozi nomor 22 sendirian, menghadapi semua orang-orang Big Jade, dan bertarung dengan Dewa Kearifan Big Jade. Yang hebat baginya adalah ketika yang lemah mengalahkan yang kuat. Mempertaruhkan nyawa, dia sudah sejak lama terbiasa melakukannya. Bunuh. Ketika jurus lonjakan kematian diaktifkan, Damar bahkan tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya sedikitpun. Chi menyembur, dia terbang menembus langit. Karena karakteristik jiwanya tidak berfungsi, maka dia mematikan karakteristik jiwa, lalu dia menggunakan hukum kehancuran dan hukum kilat yang paling mematikan dan paling kuat, serta dengan dukungan karakteristik penguatan, tubuhnya kembali lebih kuat dan dia langsung menyerbu ke arah Fier. Fier juga tampak sangat bersemangat. Melihat Damar yang semakin kuat, sepertinya itu semakin mengobarkan api semangat di dalam hatinya. Chi di dalam tubuhnya melonjak, bentuk tubuhnya terlihat langsing, akan tetapi saat ini justru seolah ada energi yang tak ada habisnya di dalam tubuhnya. Dragon Breath, Dragon Flick. 8 Shadow Sky Sword. Setelah percobaan di awal tadi, kini Damar telah mengeluarkan jurus yang mematikan. Hal yang sama juga terjadi pada Fier, setiap jurus dan teknik bela dirinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa menit, keduanya dengan cepat saling bertabrakan. Chi yang mengerikan mengeluarkan banyak asap dan debu, lalu mengepung pertarungan kedua orang itu, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa merasakan situasi di dalamnya. Kecuali Lilia. Pada saat ini, Lilia menghindar dan bergerak di udara. Dia menghindari serangan kedua orang itu, dan pada saat yang sama kekuatan kehidupannya merasuk ke dalam tubuh semua orang. Lilia bisa merasakan, kondisi Damar sekarang tidak terlalu bagus. Sama seperti yang dipikirkan Dre dan Bizu, jika Damar menggunakan jurus lonjakan kematian, masih ada celah di antara dia dan Fier di extreme level. Sedangkan di bawah, Damar dan Fier masih saling bertarung. Mati, Damar berbalik sambil mengayunkan pedang. Hukum kehancuran bercampur karakteristik petir, lalu bertabrakan dengan Fier. Boom, Fier tak kuasa mundur beberapa langkah. Mulut Damar mengeluarkan darah, sepasang matanya menatap tajam Fier tanpa rasa takut. Fier yang sudah gila sejak awal langsung terkejut. Ada banyak darah di tubuhnya, mewarnai pakaian putihnya menjadi merah. Dre, Bizu, dan yang lainnya sebenarnya menghitung secara tepat jarak ekstrim level Damar, tapi
Fier yang bertarung dengan Damar, bisa mengerti betapa sulitnya melawan Damar. Karakteristik immortal miliknya ternyata tidak mampu menahan serangan Damar. Perpaduan teknik bela diri, serta berbagai karakteristiknya membuat dia merasa tidak nyaman bertarung dengan Damar. Fier bahkan punya kemampuan menghadapi 7-8 orang dengan ekstrim level sendirian. Pengaruh karakteristik tidak bisa diabaikan begitu saja. Pada saat ini, waktu jurus lonjakan kematian diam-diam telah melewati separuh waktu. Tanah yang retak dan hutan batu telah runtuh tak terhitung jumlahnya. Baiklah, setelah mundur beberapa langkah, Fier berkata, "Sudah cukup main-mainnya, sudah saatnya aku mengambil nyawamu." Saat dia berbicara, pergelangan tangan Fier sedikit gemetar, tangannya kemudian mengangkat pedang, aura membunuh yang mengerikan dan pedang terangkat ke atas langit. Bibir atas dan bibir bawahnya saling bersentuhan, Fier seperti sedang bergumam. Segera setelah itu, Fier mengayunkan pedang, ci pedang seketika bangkit kembali. Damar mengerutkan kening, aura membunuh yang menakutkan membuatnya sedikit ketakutan, mata Damar kemudian sedikit bergetar. Pedang di tangannya juga berayun perlahan, niat membunuhnya seketika menghilang. Jurus ini sangat cocok denganku, aku akan meniru dan menggunakannya. Damar mendesis, pedangnya kemudian terlepas dari tangannya. Apa hal terkuat Damar dalam hal teknik bela diri atau karakteristik? Beberapa orang berpikir itu adalah kemampuan pemahaman Damar, tapi orang yang mengenal Damar tidak akan berpikir demikian. Kemampuan yang dimiliki Damar saat ini adalah hasil dari pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu datang dari setiap kesempatan yang ada. Semua orang yang mengenal Damar tahu, bahwa hal yang paling menakutkan tentang Damar adalah kemampuan belajarnya. Sebagai praktisi teknik bela diri, semua itu telah dipelajari dari dasar sejak kecil. Tapi Damar berbeda, Damar pertama kali mengenal teknik bela diri ketika dia berusia 18 tahun. Pada saat itu, dia bahkan sudah siap, tapi yang paling menakutkan adalah sebagian besar gerakan bisa dia pelajari secara menyeluruh, bahkan bisa memperbaikinya. Contohnya seperti jurus andalannya, yakni jurus batu. Jurus ini adalah jurus yang diciptakan oleh Guntur, Damar hanya melihatnya sekali, kemudian dia memperbaikinya dan menjadikannya jurus batu. Poin terkuat tentang Damar adalah kemampuan belajarnya. Pada saat ini, ketika Fier menggunakan jurus yang disebut Crimson Slash, dia bisa merasakan dengan jelas kengerian pedang ini. Teknik bela diri Fier juga sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan Damar. Teknik membantai sampai teknik pedangnya adalah tentang mencapai target semacam pembunuhan pamungkas. Yang paling diinginkannya adalah pembunuhan besar-besaran. Damar pikir jurus ini bisa digunakan. Oleh karena itu, dia menirunya. Aura pembunuh yang mengerikan dari pedang panjang dan teknik bela diri Damar terintegrasi menjadi satu. Menyatu dengan hukum kehancuran, Damar lalu mengibaskan pedangnya. Crimson Slash. Damar tersenyum dingin. Dalam sekejap, kekuatan teknik bela diri dan kekuatan hukum di kedua sisi saling bertabrakan. Lawan ternyata lebih unggul. Damar mulai bergerak mundur, ci pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong tubuhnya. Dia merasa organ-organ dalamnya tengah bergejolak tidak karuan, dia sama sekali tidak bisa menahannya. Mulut Damar terbuka dan memuntahkan segumpal darah. Dari kejauhan, Fier dengan puas berdiri sambil memegang pedangnya, sepasang matanya menatap maut Damar seraya berkata, "Kamu ternyata mempelajari jurusku." Damar menghentikan gerakan tubuhnya, dia menyeka darah di sudut bibirnya dan membalas, "Jurusmu ini kuat di luar keras di dalam. Aku kira jurusmu ini kuat, tapi ternyata ini menyakitkan, bahkan sampai menyakiti tubuh internalku." Ekspresi wajah Fier tidak berubah, dia memandang Damar seraya menyahut, Itu karena kamu terlalu lemah." Saat dia mengatakan, tatapannya yang berapi-api mengarah ke atas langit, Fier kemudian berkata, "Seorang ahli bela diri setara dewa atas bisa mati di bawah pedangku. Kamu sudah cukup kesombonganmu, kamu harus mati." Selama percakapan berlangsung, pedang panjang Fier tiba-tiba terangkat, pedangnya terulur ke atas, aura pembunuh berkuasa, kekuatan teknik bela diri Fier saat ini tampak menekan. "Pedang ini adalah jurus terkuatku." Bibir merah darah Fier mengucapkan sesuatu, Extreme Level Master yang menerima jurus ini, walaupun tidak mati tapi akan terluka parah, dan kamu. Fier mengucapkannya dengan lantang, "Kamu akan mati di tanganku." Damar menghela napas panjang. Selama bertarung melawan Fier, Damar terus mencari kelemahan Fier. Tapi sangat sia-sia, jurus terbesarnya dalam pertarungan dan karakteristik jiwa terhadap lawan,
tidak bisa banyak berperan, karakteristik lainnya hanya bisa berfungsi sebagai pengacau. Jika ingin membuat dampak banyak sepertinya sangat sulit. Itu mungkin karena aku tidak mendapatkan kesempatan, Damar bergumam. Selama berbicara, Damar meletakkan pedang naga Azure di belakang punggungnya, mengambil Dragon Sword dan menyematkannya ke pinggangnya, kemudian membungkuk sedikit. Kalau begitu, ini baru awalnya saja, gumam Damar lagi. Damar memperagakan jurus batu, sambil menatap Fier di depannya. Damar berkata, jurus batu. Di saat berbicara, Damar menghilang dari tempatnya, seperti bayangan, dia menyerang Fier di depannya. Bersambung, 2186. Saat dia bergerak, pedang panjang itu ditarik inci demi inci. Semua aura yang tertahan meledak pada saat ini, setiap inci pedang yang dia tarik keluar, auranya menjadi lebih kuat pada satu titik. Di sisi lain, sudut bibir Fier berkedut, sniper. Boom, bagian atas pedang Fier pada saat ini keluar suara seperti tembakan meletus. Dunia ini sudah memasuki peradaban tingkat 3, sudah ada senjata api, namun peran senjata api sangat kecil. Sniper, senjata ini juga muncul di muka bumi. Jelas sudah, jurus Fier ini meniru kemampuan sniper untuk menekan kekuatan teknik bela diri dan kekuatan hukum, kemudian meledak. Tetapi tidak sama seperti jurus batu. Jurus batu menggunakan semua energi, kekuatan hukum, kekuatan karakteristik, kekuatan teknik bela diri, semuanya digabung menjadi satu, sangat ekstrim. Dalam sekejap mata, Damar sudah berada di depan Fier. Pada saat ini, Dragon Sword milik Damar telah benar-benar ditariknya. Damar muncul di belakang Fier sambil membuat sebuah gerakan pedang. Boom! Tapi Dragon Sword miliknya belum dimasukkan ke dalam sarungnya. Di belakangnya, kekuatan ledakan yang mengerikan seketika meledak. Pada saat ini, semua karakteristik, hukum, kekuatan teknik bela diri, dan gerakan Fier bertabrakan. Dua kekuatan saling bertabrakan menciptakan gelombang energi yang sangat besar. Semesta mulai terdistorsi dengan cepat. Energi yang menakutkan langsung menghempaskan mereka berdua. Boom! Sebuah ledakan bergema. Iman, yang berada jauh dari Damar, raut wajahnya berubah. Mereka dengan cepat mundur untuk menghindari tabrakan di antara keduanya. Di kejauhan, Dre dan lainnya yang dipukuli batuk darah. Mereka menghentikan serangan mereka pada saat ini. Mereka lalu menoleh karena terkejut. Bagaimana mungkin? Ujar Wei kaget, pemuda ini hanya seorang dewa atas, tapi jurusnya ini 3 kali melampaui Extreme Level Master. Dia benaran bisa mengimbangi Fier. Gelombang energi yang dihasilkan dari tabrakan jurus Damar dan Fier tadi membuat semua orang oleng. Damar! Teriak Thalia dari kejauhan, dia memandang Damar dari kejauhan. Lilia tidak menghindar, dia melayang di udara sambil menatap kosong ke bawah. Pada saat ini, Damar merasa bahwa tabrakan antara keduanya telah memotong karakteristik vitalitas yang dia suntikan, sehingga Fier tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya sama sekali. Damar, Bizu mengerutkan kening, ada perasaan tidak nyaman bersemayam di dalam hatinya. Gelombang udara besar meniup seluruh hutan batu, bahkan hutan lebat di sebelahnya ikut runtuh. Sebuah lubang dalam yang sangat besar muncul di tanah, tempat di mana berbagai hukum saling terkait. Sialan, Titan dengan takjub berkata, anak ini ternyata ganas sekali. Tidak heran ada begitu banyak energi campuran di makam naga. Ketika kedua orang ini saling bertabrakan, tentu akan menyebabkan peristiwa seperti ini. Tidak ada orang yang tahu apa yang telah terjadi di tengah dataran itu. Pada detik ini, sebagian besar orang bahkan menghentikan gerakan mereka. Mereka ingin melihat dengan jelas, penyelesaian di antara kedua orang itu akan jadi seperti apa. Asap masih tetap menyebar di udara. Kerikil batu kecil yang tidak terhitung jumlahnya sedang jatuh terus-menerus. Bizu mengangkat salah satu tangannya. Sebuah semburan kabut air jatuh dari langit. Kabur air itu langsung menghilangkan asap dan debu itu. Ketika semua orang melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, mereka semua benar-benar tercengang. Di bawah seluruh hutan batu itu terdapat sebuah lubang yang berukuran sangat besar dan dalam. Di dalam lubang yang dalam itu, terdapat karakteristik yang tidak terhitung jumlahnya sedang mengalir. Damar, raut wajah Lilia langsung berubah. Dia mengeluarkan Skywings miliknya, bermaksud untuk terbang ke dalam lubang yang dalam itu. Pada saat yang sama, karakteristik vitalitas miliknya mengalir keluar. Cahaya berwarna hijau itu langsung menyelimuti seluruh tubuh Damar. Benar sekali, pada saat ini, Damar sedang berbaring di atas tanah. Dia tampaknya telah kehilangan kesadarannya.
Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Seluruh tubuhnya tertutupi dengan darah segar dan bentuk tubuhnya sedikit tidak berbentuk seperti manusia. Di samping Damar, seluruh tubuh Fier sedang gemetaran. Kondisi Fier juga tidak jauh lebih baik daripada Damar. Pedangnya sedang menancap di tanah, berusaha menopang dirinya yang setengah berlutut di tanah. Jubah panjang berwarna putih yang dia kenakan juga hancur berantakan, memperlihatkan banyak kulitnya. Tapi di atas kulit itu terdapat selapis darah berwarna merah. Warna darah yang ada di dalam matanya telah memudar. Topeng yang menutupi setengah wajahnya juga sudah hancur sejak awal. Sedangkan darah menodai seluruh wajahnya sehingga sangat sulit untuk melihat wajahnya. Dia memandang ke arah Damar. Dalam matanya memancarkan tatapan yang tidak dapat percaya. Kelihatannya, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli di tingkat dewa atas ternyata dapat melancarkan serangan bertingkat-tingkat seperti ini. Dia berusaha menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri. Dia dapat merasakan bahwa sekarang Damar masih belum mati. Ya, Damar masih memiliki napas yang tersisa. Dia ingin menambahkan serangan lagi, menusuk Damar dengan pedangnya lagi, dan membunuh Damar sepenuhnya. Dia meronta dan berjuang untuk berdiri kembali. Tapi, setelah tubuhnya terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan beberapa kali, seluruh tubuhnya tiba-tiba terjatuh ke tanah begitu saja. Dia masih hidup, hanya saja luka yang dia dapatkan, sama seriusnya seperti cedera Damar. Dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk menerjang Damar lagi. Apakah dia memenangkan pertempuran ini? Jawabannya tentu saja adalah iya. Dia memang benar-benar menang. Jika melihat keadaan dia dan Damar bertarung satu lawan satu, saat ini dia masih memiliki kesadaran sedangkan Damar detik ini dengan jelas terlihat sudah kehilangan kesadaran. Pada saat ini, meskipun dia telah kehilangan kekuatan untuk bertarung, tapi selama dia dapat beristirahat sebentar, dia akan pulih dan bisa menusuk Damar lagi. Tapi dia sendiri tidak berpikir bahwa dia telah menang. Dia sama seperti Damar, sama-sama memiliki karakteristik unik. Tapi tingkat bela diri dia jauh lebih tinggi daripada Damar. Tapi sekarang ini, justru adalah situasi di mana mereka berdua kalah pada saat yang sama dan terluka parah. Jika tingkatan Damar sama seperti dirinya, sama-sama memiliki teknik bela diri di tingkat ekstrim level step 2, apakah dia masih bisa mengalahkan Damar? Jawabannya, jelas saja adalah tidak. Bahkan, jika Damar memasuki ekstrim level step 1, dan kekuatannya sendiri mencapai ekstrim level master, dia merasa dirinya tidak akan bisa bertahan hidup di bawah serangan pedang Damar yang tadi. Dia merasakan bahaya yang sangat amat kuat. Damar, dalam 2 tahun, dari tingkat Dewa Tengah mencapai tingkat Dewa Atas untuk kedua dao miliknya. Seorang Dewa Atas melawan dirinya, ternyata malah kedua belah pihak kalah pada saat yang bersamaan. Batas bakat yang seperti ini, membuat seluruh kepalanya terasa mati rasa. Selain itu, Damar bukanlah orang yang berasal dari dunia ini. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan kekuasaan. Begitu memberikan waktu pada Damar dan memungkinkan dia untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, apakah Istana Langit masih dapat membatasi seorang Damar? Dia tidak tahu jawabannya. Seorang bisu dapat disebut memiliki bakat penjelajah zaman abadi, tapi dia tidak melihat momen-momen itu. Sedangkan pada saat ini, dalam hatinya benar-benar muncul sebuah perasaan. Jika Damar diberikan jangka waktu tertentu, orang ini mungkin benar-benar akan mencapai satu tingkat yang mengerikan, mencapai satu tingkat yang tidak dapat diimbangi oleh Istana Langit. Bunuh pria itu. Dia harus dibunuh, Fier bergumam sambil mengatakan itu. Tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan vitalitas tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Damar. Damar masih tetap tidak sadarkan diri, tapi Fier yang berada tidak jauh dari Damar dapat merasakan bahwa napas kehidupan Damar perlahan-lahan pulih kembali. Bunuh dia. Pada saat ini, Wei tiba-tiba meraung dengan keras, "Lear. Aku dan Ray akan menghalangi bisu. Kamu pergi ke sana dan bunuh anak itu." Benar sekali. Dia juga merasakan ketakutan yang sama. Ini sungguh sebuah bakat yang menantang peraturan alam. "Kalian semua, tidak dapat pergi ke sana," ujar bisu. "Hari ini, kalian semuanya harus meninggalkan nyawa kalian di sini." Bersambung 2187. Aura bisu dalam sesaat langsung menyelimuti mereka bertiga. Lalu dalam sekejap, semua kerikil batu di tanah satu persatu melayang naik. Satu persatu kerikil itu seperti duri yang tajam, menebak ke arah mereka bertiga, kemudian tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mendadak tumbuh tanpa kendali. Bisu juga berasal dari klan naga. Karena itu,
dia juga memiliki 7 jenis karakteristik dan juga 7 buah kekuatan hukum. Dia bahkan memiliki 9 jenis teknik bela diri. Sambil mengontrol kekuatan karakteristik untuk mengepung Dray dan juga Lear, pada saat yang sama dia juga melancarkan serangan yang sengit ke arah Dray. Dray tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang melawan Bizu secara langsung. Dia juga merupakan sosok orang yang berada di puncak dunia ini. Dia adalah orang yang dapat menembus tingkat ekstrim level step 3. Di seluruh dunia ini, orang yang bisa mencapai tingkat ini dapat dihitung hanya dengan satu tangan. Orang yang mencapai ekstrim level step 2 juga tidak banyak. Dia termasuk sosok orang yang berdiri di puncak dunia ini. Tapi Bizu ini benar-benar sangat menakutkan. Terlalu menakutkan sampai membuat dia merasa sedikit putus asa. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, dia bahkan merasa bahwa dirinya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Damar sudah berhasil menyelesaikan 1 orang. Bizu menarik napas dalam-dalam kemudian berkata, "Aku juga tidak boleh ketinggalan darinya. Karena itu, aku akan menggunakan kamu untuk menjadi yang pertama." Setelah mengatakan itu, Bizu yang sedang berada di tengah pertempuran itu perlahan-lahan menunjukkan tatapan yang buram dan terdiam. Dia tampak seperti sedang menyelam ke dalam keadaan orang yang linglung. Dao lupa diri. Lalu tiba-tiba, Bizu bergumam dengan suara kecil. Seluruh orangnya tampaknya sedang termenung, tapi aura dalam dirinya pada saat ini justru telah mencapai puncaknya. Mengikuti aura di tubuh Bizu yang melonjak naik, di atas langit, awan-awan mulai bergulung-gulung. Bizu, di era ketika Dewa Utama menguasai dunia ini, dia sudah mendapat julukan sebagai penjelajah zaman abadi. Itu semua dikarenakan pada era itu, kecepatan peningkatan dan kebangkitan Bizu sudah termasuk kecepatan yang terlalu menakutkan. Di generasi Bizu itu, di seluruh daratan Magna, dia mempertahankan kemenangan penuh melawan semua orang yang berani menentangnya. Pada saat itu terdapat 12 kekuatan utama. 12 kekuatan utama itu memegang kekuatan kekuasaan, tapi di antara generasi muda, tidak ada orang yang dapat menandingi Bizu maupun menjadi lawan yang sepadan dengannya. Bahkan tidak ada orang yang dapat bertahan hidup melewati 10 serangan darinya. Termasuk juga, Agreya pada masa itu. Inilah Bizu. Bizu yang telah memasuki kondisi lupa diri, hampir seluruhnya menggunakan insting dalam dirinya sendiri untuk bertarung. Kedua bola matanya tidak menunjukkan emosi ataupun perasaan apapun. Dia tiba-tiba mengeluarkan satu kata ke arah Dray dengan nada yang tenang, "Berhenti." Raut wajah Dray mendadak berubah. Dan pada saat berikutnya, dia merasa bahwa pikirannya seperti sedang dikendalikan oleh suara ini. Raut wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menolak tekanan dari suara ini. Namun, pada detik ini juga, dia merasa bahwa tangannya seperti tidak dapat mematuhi perintahnya sendiri. Pedang di tangannya tiba-tiba terangkat dan kemudian dia menebaskan pedangnya ke arah Lear yang berada tidak jauh darinya. Di tubuh Lear, aura jahat sedang meledak-ledak. Meskipun dia tidak bersahabat dengan Dray, tapi dalam keadaan ini, dia juga berdiri di tingkat yang sama dengan Dray. Pada saat ini, Bizu turun tangan menyerang ke arah Dray sehingga Lear berhasil menghindar sedikit dari gangguan psikis yang Bizu lakukan padanya. Dia bermaksud untuk menyerang Bizu dari sisi samping, sekalian untuk melepaskan Dray dari bahaya yang menyerangnya. Tapi justru pada detik ini juga, dia tidak pernah menyangka bahwa Dray akan langsung menebaskan pedang ke arahnya. "Kamu ini benar-benar sudah gila ya?" teriak Lear keras. Dengan cepat dia melompat mundur ke belakang. Zing! Sebuah tebasan pedang melayang begitu saja. Dray mulai menggunakan seluruh kekuatan untuk membebaskan diri. Tapi pada saat ini, Bizu justru terlihat seperti sudah memilih dia, lalu suaranya kembali bergema lagi. Pada kali ini, suaranya seperti sebuah nyanyian. Bersamaan dengan suara itu terngiang di telinganya, Dray merasa dirinya menjadi sedikit linglung. Dia dapat merasa selain dao suara ini, masih ada sebuah kekuatan lain yang aneh, yang ingin menarik dia tenggelam. Dia mulai termanggu, mulai memikirkan tentang dirinya sendiri. Dao lupa diri. Benar sekali, Bizu menggunakan dao lupa diri. Pada saat ini, kekuatan dari dao suara dan dao lupa diri meledak keluar pada saat yang sama. Dray merasa dia tidak bisa menahannya. Kesadarannya secara perlahan-lahan mulai tenggelam. Sedangkan di sisi lain, kelima jari Bizu tidak berhenti bergerak. Di wajahnya terlihat senyuman tipis. "Dray!" Tidak jauh dari mereka, Wei berteriak dengan suara rendah. Seluruh tubuh Dray langsung bergetar seperti orang yang terkejut.
kesadarannya dalam sekejap kembali lagi. Dia sangat ingin mundur. Dia merasa bahwa ada yang tidak beres. Tapi kali ini, dia menemukan bahwa seluruh anggota tubuhnya mulai tidak mematuhi kendali dirinya sendiri. Kak Wei, suaranya terdengar sedikit gemetar lalu berkata, dia memiliki karakteristik marionet. Aku rasa, sepertinya sudah akan berakhir. Bagaimana mungkin? Ekspresi Wei langsung berubah dan berkata, dia sama sekali tidak pernah menggunakan karakteristik yang seperti itu. Dan sejak dulu tidak pernah dengar dia memiliki karakteristik itu. Bizu bukannya tidak pernah bertarung sama sekali. Dulu, ketika pertempuran dengan Istana Langit, dia bukanlah kekuatan utama dalam perang itu. Dan sebelum itu, dia pernah bertarung dengan 12 kekuatan utama di zaman purba dulu. Bahkan dia tidak sampai menggunakan karakteristik marionet, tapi orang-orang itu sudah tidak dapat melawannya. Karakteristik marionet, sampai batas tertentu, karakteristik ini juga merupakan salah satu kartu as bagi bisu. Tentu saja, dia memiliki cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pertempuran ini. Hanya saja cara yang ini, lebih mudah dari yang lainnya. Secara diam-diam dan tanpa diketahui siapapun menguasai dan mempengaruhi seseorang. Inilah alasan mengapa sejak awal Bizu bermaksud untuk terus memperpanjang waktu pertempuran. Dia ingin memberikan waktu pada Damar untuk terlibat lebih banyak. Dengan begitu, dia dapat menebar jebakan secara diam-diam. Dia terlihat seperti sedang menyerang Dray dengan gila, tapi sebenarnya, dia juga secara diam-diam menggunakan karakteristik marionet untuk mengatur jebakan untuk Dray. Ketika waktunya Dray akan bereaksi, Bizu akan mulai mengendalikannya. Mengontrol Dray agar dapat berguna untuk dirinya. Membuat Dray untuk membantu dirinya melawan orang yang lain. Dengan cara seperti ini, dia dapat memenangkan pertempuran ini dengan cara yang lebih santai dan mudah. 1 lawan 1, baik Wei ataupun Dray juga, mereka sama sekali bukanlah lawan bagi Bizu. Hanya saja proses yang seperti ini membutuhkan waktu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Damar akan bersikeras sampai mempertaruhkan nyawa seperti ini. Dray merasa sangat terkejut dengan pertarungan antara Damar dan Fier. Dengan begitu, perhatiannya akan menjadi sedikit terkuras. Ini justru memberikan Bizu cukup banyak kesempatan. Dan ketika Dray menyadarinya dan bereaksi, Bizu sudah mulai menyerang. Pada saat ini, Dray merasa bahwa seluruh anggota tubuhnya mulai tidak dapat dikontrol oleh dia sendiri. Raut wajahnya mulai berubah dan dia mencoba yang terbaik untuk dapat melepaskan diri. Ekspresi Wei saat ini menjadi lebih jelek, menjadi buruk sampai tidak dapat ditandingi lagi. Di tubuhnya, aura pedang kembali melonjak naik. Dia menebaskan pedangnya ke arah Bizu. Selain itu, Lear juga menyerang ke arah Bizu pada saat yang sama. Bizu masih tetap tidak menunjukkan wujud aslinya sendiri, tapi pada saat ini, di tubuhnya justru muncul selapis sisik. Sisik-sisik itu, di detik ini terlihat bagaikan gunung-gunung. Sebuah kekuatan teknik penakluk gunung yang berat mengalir keluar dari seluruh tubuh Bizu. Bersambung 2188. Alam seperti merespons Bizu. Aliran air menyebar luas selapis demi selapis. Batu kerikil yang tidak terhitung jumlahnya membentuk selembar demi selembar perisai. Cahaya yang berwarna kehijauan mengelilingi di sekitar tubuhnya. Dia tidak memperdulikan kedua orang yang lain. Sepasang matanya masih tetap menunjukkan keadaan seperti linglung, tapi justru masih tetap menatap Dray tanpa mengalihkan pandangannya. Setelah itu, dia berkata lagi, berhenti. Dan seluruh pikiran Dray langsung berdengung sekali lagi. Di belakang, serangan dari Lear dan Wei langsung mengenai tubuh Bizu. Tubuh Bizu perlahan-lahan sedikit bergetar. Dia mengandalkan fisiknya yang kuat, lalu satu persatu karakteristik miliknya, dan juga kekuatan karakteristik vitalitas dari Lilia. Serangan mengerikan yang dilancarkan oleh kedua orang itu, ternyata tidak menyebabkan luka yang parah pada tubuh Bizu. Bizu perlahan-lahan menolehkan kepalanya. Pandangan matanya tertuju pada Lear. Seluruh tubuhnya menjadi sedikit lebih berenergi dan dapat berpikir jernih. Dia telah berhasil menarik diri dari keadaan dao lupa diri. Kelima jari di tangan kirinya terus-menerus bergerak-gerak. Kedua bola matanya melihat ke arah Lear. Lear merasa seluruh tubuhnya seolah-olah akan meledak. Sudah berakhir. Pada saat ini, Bizu bergumam perlahan. Dan pada saat yang sama, Dray yang berada tidak jauh di sana kembali tersadarkan kembali. Tatapan matanya sudah kembali normal lagi, tapi, di dalam pandangannya itu, justru membawa keputusasaan yang tak tertandingi.
Berakhir sudah, matilah kita. Pada saat ini, yang ada dalam benaknya hanyalah pikiran yang seperti ini. Dia dapat merasakannya bahwa dia telah benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Bizu mencibir dan melihat ke arah Wei lalu berkata, coba rasakan sendiri bagaimana rasanya saling bertarung antar saudara. Jari-jari di tangan kiri Bizu perlahan-lahan bergerak sedikit demi sedikit. Dre yang berada tidak jauh dari mereka, tiba-tiba saja melompat tinggi. Dia merasa bahwa saat ini kesadarannya sedang dimanipulasi. Aura pedang meledak sekali lagi. Dia langsung menerjang ke arah Wei. Pada saat yang sama, pedangnya langsung diarahkan untuk menebas ke arah Wei. Dre, raut wajah Wei langsung berubah. Dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk menahan serangan tersebut. Di bagian bawah, Fier yang sedari tadi berbaring di tanah, melihat seluruh adegan ini. Ekspresinya juga dalam sekejap berubah-ubah. Dia sangat ingin melakukan sesuatu, tapi justru tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi di detik ketika Dre dikendalikan oleh Bizu itu, dia sudah benar-benar tahu bahwa di pertempuran ini, kemungkinan besar mereka mungkin akan kalah. Sedangkan Bizu masih tetap mengenakan pakaian putihnya yang berkibar-kibar. Dia melihat ke arah Lear yang tidak jauh di sana. Saat ini wajah Lear terlihat sangat kusut dan sedang berpikir keras. Kemudian, Bizu tersenyum kecil dan berkata, jangan berpikir untuk melarikan diri. Kamu tidak akan bisa kabur. Aku disiksa dan sengsara karena kekuatan kutukan darimu selama miliaran tahun lamanya. Sudah saatnya ini semua berakhir. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ringan, sekarang ini, aku akan memberikan dua buah pilihan padamu. Pilihan yang pertama, beritahu aku, di mana adikku berada sekarang. Kamu dapat memilih memberitahu aku, dengan begitu akan membuat kamu mati dengan lega. Tapi kalau kamu memilih tidak memberitahu aku, nada suara Bizu mendadak menjadi sangat dingin dan berkata, kamu akan aku siksa dengan sangat mengerikan, sangat sengsara, sangat menderita, sangat menyedihkan. Suaranya terdengar begitu tenang, bahkan tidak dapat terasa perasaan sesak yang telah ditekan selama miliaran tahun itu. Kutukan 7 tingkat hampir menyiksa dirinya siang dan malam setiap hari dan hanya Bizu sendiri yang tahu rasa sakit dan semua penderitaannya. Pelaku utama dari semua ini tentu saja adalah Dewa Utama. Tapi orang yang memberikan kutukan padanya, justru adalah Lear yang sekarang berada di depannya. Tidak ada orang yang tahu bagaimana Bizu dapat melewati semua penderitaan itu, juga tidak ada orang yang tahu rasa sakit yang ada dalam hatinya. Lear harus mati. Mengenai cara dia mati, ada berbagai cara yang dapat digunakan. Pada saat ini, ketika Lear melihat mata Bizu, raut wajah dia berubah dengan liar. Menghadapi mereka bertiga, Bizu yang berdiri di depan mereka justru memiliki keunggulan absolut. Selain itu, ini masih dalam keadaan Bizu secara sengaja menyembunyikan kenyataan bahwa dia memiliki kemampuan karakteristik pengendali. Sekarang ini Wei dan Dre sedang bertarung melawan satu sama lain, sedangkan Lear harus menghadapi Bizu sendirian. Wajah Lear saat ini sudah berubah menjadi hijau. Jawab pertanyaan aku. Tepat ketika dia masih berpikir, suara Bizu tiba-tiba terdengar meraung keras. Adik perempuanmu, Lear dengan cepat mengatakan, berada di antara lautan kabut. Lautan kabut sangat aneh, sedangkan aku tidak memiliki kekuatan kekuasaan, sehingga aku tidak dapat mendeteksi situasi di dalam lautan kabut sana, dan kekuatan kutukan yang terjalin dengan dia juga menjadi terputus. Aku tidak tahu adikmu sekarang ada di mana. Ternyata begitu ya. Di dalam mata Bizu memancarkan secarik cahaya kesedihan, merasa sangat menyayangkannya. Kemudian dia bergumam dan berkata, kalau begitu, kamu, matilah. Sambil mengatakan itu, dari tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura tajam yang tak tertandingi lalu aura tersebut melayang di udara. Dengan munculnya aura yang terus meningkat ini, semua orang tidak dapat menahan diri mereka dan melihat ke arah Bizu. Dao yang selaras dengan karakteristik logam adalah Dao tajam. Di tangan Bizu sekarang ini mendadak terdapat sebuah pisau yang penuh dengan bercak berkarat. Tapi ketika pisau ini digenggam di tangannya, seakan-akan dapat memotong semua yang ada di dunia ini. Segera setelah itu, Bizu bergerak. Dia melangkahkan kakinya, kemudian muncul di depan Lear. Bizu dengan perlahan berkata, dengan sebilah pisau, dewa tunduk di hadapanku. Dia mengayunkan satu tebasan ke arah Lear. Pisau Bizu, hanyalah senjatanya saja, sama sekali tidak mengandung dao pedang. Tapi ketika dia mengayunkan pisaunya dan menebaskannya, beberapa teknik bela diri dalam sekejap langsung muncul.
Dao yang selaras dengan karakteristik logam adalah Dao tajam. Dao yang selaras dengan karakteristik api adalah Dao panas. Dao yang selaras dengan karakteristik tanah adalah Dao penakluk gunung. Dao yang selaras dengan karakteristik kilat adalah Dao keganasan. Pada detik ini juga, 9 jenis teknik bela diri sepenuhnya keluar. Satu tebasan pisau mendarat, ada perasaan seolah-olah langit dan tanah hancur berantakan. 7 buah kekuatan hukum muncul pada saat yang bersamaan. 7 jenis karakteristik juga muncul pada saat yang sama. Air mengalir dan mengepung, tanaman merambat melayang. Tanah hutan batu yang tadi dihancurkan ketika pertempuran damar dan fier seakan-akan memiliki kehidupan sendiri. Di bawah pengaruh karakteristik tanah, satu persatu tiang berbentuk kerucut menyembur keluar dan langsung meluncur menuju ke langit. Pada saat yang sama api panas berkobar menyala-nyala. 5 buah elemen saling bertumbuh satu sama lain, sangat panjang dan tidak ada habis-habisnya. Raut wajah Lear terus berubah. Aura jahat dalam tubuhnya terus-menerus menyebar keluar. Dia meraung keras. Dari tongkat yang dipegang di tangannya muncul cahaya hitam yang tidak berujung, satu demi satu cahaya meledak keluar. Tapi ketika kedua serangan itu saling bertabrakan, Lear memuntahkan darah dan menukik tajam ke bawah. Seluruh tubuhnya terjatuh ke atas tanah dan mengeluarkan suara ledakan yang keras. Tanah ini runtuh sekali lagi. Lear langsung memuntahkan batuk darah. Ketika Bizu mengerahkan seluruh kekuatannya itu, Lear dapat dengan jelas merasakannya bahwa jarak kekuatan antara mereka berdua, benar-benar jarak yang terlalu besar. Dia bangkit berdiri. Hal pertama yang dipikirkan adalah melarikan diri. Tapi, Skywings yang berada di punggungnya sudah hancur. Bulu-bulunya sudah terbakar habis oleh api, dan hanya meninggalkan kerangka besi saja. Tidak dapat dipungkiri, Skywings buatan Istana Langit sedikit lebih kuno. Jika dibandingkan dengan Skywings buatan Eternal Planet, perbedaannya jelas sangat besar. Bersambung, 2189. Skywings dari kekuatan purba di Eternal Planet merupakan produk mendasar yang mendekati peradaban tingkat ke-6. Sedangkan perangkat kerangka luar yang dapat digunakan untuk terbang itu adalah produk peradaban tingkat ke-7. Damar dan yang lainnya sudah terbiasa menggunakan Skywings dan mereka hanya tidak beradaptasi dengan perangkat kerangka luar saja. Tapi orang yang seperti Hurai dan Titan, mereka berdua justru menggunakan benda ini. Perangkat kerangka luar dapat memunculkan semburan singkat dengan kecepatan yang sangat dahsyat dan membuat mereka menghilang dalam seketika. Benda ini juga merupakan sarana penyelamatan jiwa yang paling utama bagi Titan maupun Hurai. Lear menggertakkan giginya. Dia menatap ke arah Bizu yang sedang melayang di udara dan menunjukkan wajah tenang itu. Sambil mengulurkan tangan untuk mencengkram dadanya sendiri, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati di tempat seperti ini." Aura berwarna abu-abu mengalir keluar dan mengitari di sekitar tubuh Lear. Dia membalikkan badan dan berlari menuju ke hutan yang tidak jauh darinya. Pada saat ini, suara Bizu yang terdengar tenang itu bergema kembali untuk kedua kalinya. "Dua bilah pisau, seisi dunia bersenandung untukku." Begitu suara itu jatuh, Bizu lagi-lagi mengayunkan pisaunya. Pada detik ini, aura pedang itu menyebar. Kekuatan teknik bela diri yang tidak terhitung jumlahnya ditebas tanpa henti ke arah lawan melalui pedang itu, seolah-olah dia sedang memotong rumput-rumput. Bam! Lagi-lagi terdengar suara ledakan yang keras. Lear yang sedang melarikan diri, langsung menerima tebasan dari pisau itu. Dalam sekejap, tubuhnya hampir terpotong dua karena tebasan pisau tersebut. Tanah runtuh dan menjorok ke dalam. Lear berbaring di atas tanah dan sedang berjuang untuk bangkit berdiri. Tapi dia hanya merasa bahwa sekujur tubuhnya telah hancur. Dua tebasan. Bizu hanya mengayunkan pisaunya sebanyak 2 kali saja tapi dapat membuat dia kehilangan kekuatan tempurnya. Tidak jauh dari tempat itu, raut wajah Wei juga terus-menerus berubah. Dray tetap sedang menyerang dia dengan brutal. Lear berbaring di tanah sambil bergumam, "Tolong lepaskan aku. Selamatkan nyawaku. Aku mohon padamu. Aku melakukannya karena paksaan dari Dewa Utama, semua yang aku lakukan." Dia sudah hidup untuk waktu yang lama. Dia adalah orang yang berada satu tingkat di bawah Dewa Utama, termasuk salah satu orang dengan status tertinggi di dunia ini. Dia menikmati kesenangan yang diterima dari kekuasaan yang ada. Dia menikmati kenyamanan yang sangat amat besar. Ketika menghadapi kematian, dia tidak dapat menerima ini semua. Dia meraung seakan tenggorokannya akan koyak. Wei menyaksikan adegan ini dengan ekspresi kaget.
Kehebatan seorang Bizu benar-benar berada di luar dugaannya. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Mungkin dalam pertempuran biasa, kekuatan tempur Lear mungkin bisa dibilang lebih lemah darinya, tapi Lear memiliki kekuatan kutukan. Di bawah karakteristik kutukan yang aneh itu, Lear sangat jelas tidak mudah dikalahkan. Tapi Bizu, dia seorang diri saja dapat menghancurkan 10 orang dengan teknik bela diri tinggi. Hanya dengan 2 tebasan saja, dia dapat membuat Lear kehilangan kekuatan tempur. Ini berarti, betapa kuatnya dia. Di Istana Langit, selain Dewa Utama, apakah masih ada orang yang sekuat ini? Dan pada saat ini, Wei melihat Bizu sedang menatap ke arahnya. Hatinya langsung terkejut dan berteriak sambil bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Bizu tidak mengatakan apapun, kemudian pisau berkarat di tangannya itu tiba-tiba diangkat lagi. Pada detik ini, di pisau ini, terdapat 3 buah bayangan, kelihatannya tampak seperti terdapat 3 buah pisau. 3 bilah pisau. Pada saat ini, Bizu mulai bergumam lagi. "Drei, sadarlah. Drei, cepat sadarkan dirimu sendiri." Wei sudah menjadi panik. Kakak laki-laki Bizu, dulunya adalah sosok yang berdiri di tingkat teratas dunia ini. Dalam hal kekuatan tempur, dia adalah sosok yang telah mencapai ekstrim level step 3 dari klan naga. Dia hanya tidak memiliki kekuatan kekuasaan saja. Nama orang itu adalah Merah, dan teknik pisau khas miliknya dikenal orang-orang dengan nama Tri-Barbarian Slash. Di bawah serangan dari pisau sebanyak 3 kali, bahkan dewa juga tidak dapat membendungnya. Hanya saja, dengan mengikuti kematian Merah, teknik pisaunya ini tidak lagi diketahui oleh siapapun. Pada saat ini, Bizu menggunakan kembali teknik pisau tersebut. "Drei, cepatlah sadar. Ayo cepat sesuaikan dirimu." Wei meraung keras terus-menerus. Di seberang Wei, Drei sedang menebas ke arahnya dan semakin lama semakin ganas. Satu persatu tebasan pedang diayunkan ke arahnya, seolah-olah dia sedang mati-matian menebas. Aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali." Air mata Drei terus-menerus mengalir keluar. Ancaman yang tak terhitung jumlahnya sedang mengambang di sekitar mereka. Dia hanya dapat membiarkan tangannya bergerak untuk terus menyerang Wei tanpa henti. Dia seperti sedang merasa jiwanya seakan-akan terkoyak. Dia ingin merebut kembali kehendak kendali tubuhnya sendiri. Tapi, kelihatannya tidak ada pengaruh apapun. Wei juga menjadi panik. Tebasan ketiga dari Tri-Barbarian Slash dapat membantai dewa. Dia pernah mendengar tentang ini dari rumor yang beredar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika Tri-Barbarian Slash muncul kembali, dia akan menjadi orang pertama yang merasakan tebasan ketiga ini. Ketika akan menjalankan misi kali ini, dia pernah berpikir bahwa misi ini akan sangat sulit, tapi dia tidak pernah berpikir akan membuat dia kehilangan nyawanya. Kekuatan dan kehebatan seorang Bizu benar-benar melebihi dari apa yang mereka semua perkirakan. Pria satu ini, bakat miliknya dikenal sebagai penjelajah zaman abadi, tapi bakat itu justru berumur cukup pendek, berhubung sejak dia dikutuk oleh Dewa Utama, dia hampir tidak pernah bertarung lagi. Tapi tidak ada keraguan lagi, dia adalah orang sudah berdiri di puncak dunia ini. Selain orang-orang yang setingkat dengan Agreya dan memiliki kekuatan kekuasaan, sepertinya tidak ada orang lain yang dapat menahan orang ini. Wei tidak ingin mati, dia sangat ingin menyelinap pergi. Dia adalah seorang pria yang sangat berhati-hati dan melakukan apapun. Tapi, pertempuran di daratan Lyons membuat dia kehilangan keseimbangan dan gagal. Lalu kali ini, dia bahkan mungkin akan meninggalkan nyawanya sendiri di tempat ini. "Drei," Wei meraung keras. Aura pedang membumbung ke langit. Tapi di antara The Nine Swords dari Istana Langit, selain dari Agreya, sebenarnya jarak kekuatan dari 8 orang lainnya tidak begitu mengerikan. Terutama perbedaan antara dia dan Drei, hanya perbedaan yang sangat kecil saja. Karena itu, bagaimana mungkin bisa dia membebaskan diri dalam waktu singkat? 3 bilah pisau. Pada saat ini, dari dalam mata Bizu perlahan-lahan mengalir air mata yang hangat. Begitu suara itu jatuh, 3 buah bayangan pisau itu mulai bergetar dengan kuat. Pada suatu titik tertentu, 3 buah bayangan pisau itu melesat dalam sekejap. Satu tebasan ini, kelihatannya sangat damai dan juga sangat tenang. Tapi 3 buah bayangan pisau langsung bergegas menuju ke 3 orang pada saat yang bersamaan. Bizu memejamkan kedua matanya. Air matanya mengalir di wajahnya lalu dia bergumam perlahan. 3 bilah pisau, nyawamu berakhir di tanganku. Jurus ini Bizu gunakan untuk membalaskan dendam keluarganya.
Keluarga naga yang sudah hancur berantakan. Ayahnya meninggal, kakak laki-lakinya juga meninggal. Adik perempuannya mendapat kutukan dan menjadi putri tidur, mengambang di lautan kabut yang tak berujung itu. Bahkan dia tidak tahu apakah adiknya masih hidup atau sudah meninggal. Shat, 3 buah bayangan pisau meluncur melewati mereka. Lear langsung menjerit histeris. Dray dan Wei yang sedang saling bertarung satu sama lain juga tidak dapat menahan serangan pisau ini. Bayangan pisau itu melewati mereka bertiga kemudian berputar dan kembali mendarat di tangan Bizu lagi. Setelah itu, Bizu membuka kedua matanya. Bam! Pada detik berikutnya, kekuatan hukum dan teknik bela diri yang tidak terhitung jumlahnya meledak di tubuh mereka bertiga. Bersambung, 2190. Mereka bertiga bahkan tidak sempat untuk berteriak histeris. Hanya dalam waktu sekejap, tulang belulang ketiga orang itu meledak sampai hancur berkeping-keping. Tulang abadi itu diledakkan sampai menjadi satu bagian demi satu bagian dan bahkan tidak tahu pecahan yang ada terbang ke arah mana saja. 3 orang, tapi tidak ada tulang belulang yang tersisa. Sebuah cahaya berwarna abu-abu melayang perlahan-lahan di udara. Tepat pada saat ini, dari sisi lain, Titan tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia mengulurkan satu tangannya dan langsung menangkap aura berwarna abu-abu tersebut. Lalu pada saat ini, aura berwarna abu-abu itu sedang meronta-ronta tanpa henti. Titan terkikik dan berkata, Lear, trik ilusi melepas cangkang untuk melarikan diri seperti ini sudah pernah aku gunakan bertahun-tahun yang lalu. Sebagai sesama pemilik karakteristik kutukan, kamu juga hanya lebih kuat dari aku sedikit saja di dunia ini. Jika kamu berada di alam semesta kami di sana, sampah semacam kamu ini sudah aku tebas satu persatu. Sambil mengatakan itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Gumpalan materi berwarna abu-abu itu dalam sekejap langsung menyebar dan menghilang. Bizu tidak lagi memperdulikan hal itu. Tubuhnya bergerak perlahan-lahan. Setiap kali dia bergerak, terdapat seorang seekor yang jatuh berbaring di atas tanah. Setelah beberapa menit kemudian, Fier masih berbaring di atas tanah. Dia adalah satu-satunya orang yang masih hidup, tapi dirinya yang sekarang ini juga belum pulih sepenuhnya dan seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Dia hanya dapat berbaring di atas tanah seperti ini, menatap kosong terhadap adegan yang ada di depan matanya. Istana Langit sudah kalah. Semuanya dilenyapkan. Mereka bahkan tidak berhasil membunuh satu orang saja dari pihak lawan. Dia bertarung dengan damar dan mereka berdua sama-sama kalah. Bizu berhasil membunuh 3 orang yang lainnya, lalu membunuh semua seekor yang ada. The Nine Swords dari Istana Langit dibantu oleh Lear. Kombinasi yang seperti ini, di seluruh daratan makna, di seluruh dunia ini, menurut mereka kombinasi yang seperti ini dapat pergi kemanapun tanpa takut. Tapi yang tidak dapat dibayangkan, kombinasi ini akan meninggalkan nyawa mereka di sini. Kalian sudah kalah. Talia perlahan-lahan turun dan mendarat lalu berjalan ke depan Fier. Sepasang matanya menatap lurus ke arah Fier. Fier menggertakkan giginya. Di dalam kedua bola matanya, warna kebencian dan murka melonjak tinggi dan berkata, lalu kenapa kalau kami kalah? Yang Mulia pasti tidak akan melepaskan kalian semua. Kalian semua yang ada di sini akan ikut dikubur. Kami, Talia tersenyum ringan sambil berkata, kami sekarang masih dapat hidup sedangkan kamu akan segera mati. Bahkan meskipun pada akhirnya kami akan dibunuh oleh Dewa Utama, kamu juga akan lebih duluan mati sebelum aku. Ujar Talia sambil tersenyum sedikit. Fier tercengang. Selain itu, Talia melihat ke arahnya dan berkata dengan tenang, apa saja mungkin terjadi. Coba lihat pertempuran sebelumnya, apa kalian pernah membayangkan bahwa kalian akan gagal dalam pertempuran di daratan Lyons? Memangnya kalian pernah berpikir bahwa kutukan di tubuh tetua Bizu berhasil dilepaskan? Apa kalian pernah berpikir bahwa kalian semua akan dimati di tempat ini? Tidak. Kalian tidak pernah memikirkannya. Talia dengan tenang berkata, itu sama seperti kamu juga tidak berani berpikir bahwa Dewa Utama mungkin saja akan dikalahkan oleh kami. Pupil mata Fier perlahan-lahan menyusut. Benar sekali. Jika dipikirkan dengan lebih teliti lagi, seluruh perubahan yang terjadi, semuanya disebabkan oleh sekelompok orang yang datang melalui Stargate ini. Setelah kedatangan mereka, pegunungan Lagiri berhasil dihancurkan. Daratan Lyons berhasil jatuh ke tangan Riven. Novem dan Velsi mati di daratan Lyons. Pada kali ini, Wei, Dray, Lear atau mungkin juga dirinya akan mati di sini.
4 di antara 9 orang The Nine Swords dan seorang ahli kutukan dari Istana Langit sudah mati. Begitu memikirkan tentang hal ini, Fier merasa sensasi kesemutan di kepalanya. Orang-orang yang datang melewati Stargate ini sebenarnya sudah menarik perhatian Istana Langit sejak awal, tapi orang dari Istana Langit tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang ini dapat benar-benar memicu gelombang besar seperti ini. Matilah. Setelah mengatakan itu, Thalia mengayunkan Phoenix Sword turun. Sebuah tebasan pedang mendarat di leher Fier. Kepala dan tubuhnya terpisah. Fier mati. Sekarang 5 orang dari pasukan Nine Swords sudah gugur. Guntur dan kilat menyambar di udara lalu hujan darah mulai turun. Curah hujannya sangat deras, bagai disiram dengan ember. Di tempat ini, telah mati 16 orang ahli bela diri tingkat dewa. Tapi Thalia dan yang lainnya, justru tidak begitu memperdulikannya. Bizu menggendong Damar lalu berkata, "Ayo kita kembali ke desa Hava dahulu." Sekelompok orang bergegas menuju ke arah desa Hava sana. Kekuatan vitalitas Lilia terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Damar tanpa henti. Di sisi lain, di Istana Langit, di dalam sebuah ruangan, di dalam ruangan ini, terdapat satu persatu lampu yang berderet. Tempat ini disebut sebagai kuil jiwa. Kekuatan kekuasaan di dunia ini memiliki struktur yang berbeda dengan dunia asli Damar dan yang lainnya. Bagaimanapun di dunia ini tidak ada matahari, bulan dan bintang, jadi tentu saja tidak ada kekuatan kekuasaan bintang, tapi jumlah kekuatan kekuasaan masih tetap sebanyak 12. Di antara itu tentu saja ada beberapa perbedaan. Tentu saja, juga terdapat beberapa persamaan antara keduanya, contohnya, kekuasaan utama, kekuasaan karma. Semua kekuatan kekuasaan ini memang ada. Kuil jiwa ini merupakan tempat yang dibangun dengan menggunakan kekuasaan karma dan terdapat satu persatu lampu jiwa. Di dunia ini, hanya dewa utama sendiri yang dapat membangun tempat ini. Tempat ini digunakan untuk menyimpan beberapa jiwa dari petinggi-petinggi di Istana Langit. Ada seorang patua yang memiliki tugas khusus untuk membersihkan tempat ini. Pada saat ini, pupil mata patua itu tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mendongakkan kepalanya. Di atas platform jiwa yang berada di atas sana, 4 buah lampu tiba-tiba padam secara perlahan-lahan. Jika orangnya mati, maka lampu akan padam. Selain itu, lampu-lampu itu ditempatkan di barisan yang paling atas. Hal ini berarti telah terjadi sesuatu salah satu orang dari orang dengan status tertinggi di Istana Langit. Dia melihat ke atas. Lear, Fier, Drey, Wei. Ketika dia membaca nama itu sampai akhir, suaranya tanpa sadar mulai bergetar. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang hebat di Istana Langit. Sekarang, lampu jiwa dari orang-orang ini padam, yang berarti bahwa kemungkinan besar bahwa mereka sudah mati. Patua itu dengan terburu-buru berlari keluar. Ketika Damar terbangun, waktu 2 hari sudah berlalu begitu saja. Dari pertempuran itu, dia mendapat efek samping dari jurus lonjakan kematian ditambah dengan efek samping dari jurus batu. Selain itu dia juga terluka parah. Meskipun menggunakan karakteristik vitalitas milik Lilia, juga tidak dapat membuat dia bangun dalam waktu singkat. Selama 2 hari penuh berlalu, Damar baru membuka matanya kembali. Yang pertama masuk dalam pandangannya, tentu saja adalah Lilia. Lilia terus menemani dan berada di sisinya. Ketika dia melihat Damar terbangun, raut wajah Lilia langsung menunjukkan ekspresi senang dan bertanya, "Kamu sudah bangun? Apakah sudah berakhir?" tanya Damar. "Ya, sudah berakhir," ujar Lilia. "Kamu bahkan tidak tahu betapa mengerikannya tetua bisu. Dia seorang diri mengayunkan satu tebasan mengalahkan 1 orang. Hanya dengan 3 tebasan saja dia langsung berhasil membunuh mereka bertiga." Damar tertegun sejenak, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Aku lapar." Lilia tercengang dan berkata, "Kalau begitu tunggu sebentar. Aku akan segera membuatkan makanan untukmu." Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan tergesa-gesa. Senyum kebahagiaan langsung muncul di wajah Damar. Mendapat istri yang seperti ini, apalagi yang perlu diminta dirinya. Lilia sudah terlalu sempurna. Bersambung.